Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali akan baca firman Tuhan Yesus menuju pada Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 21. Mari kita dengarkan. Ya Allah Bapa yang syurga Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Aku bisa pada hari ini membaca firman-Mu. Pada pasal Sakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkalaya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibuatnya alat pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu, bagikan asap tanah besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap di asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang di atas bumi. Dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kerajaan bumi. Dan kepada mereka supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan apapun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak makan materi Allah ilahinya. Dan mereka diperkenalkan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan kisah itu siksaan kerajaan lebih mengingat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka ingin mati, tapi maut lari daripada mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang dipersiapkan untuk peperangan atas kepala mereka. Ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan mereka sama seperti orang perempuan, dan mereka sama seperti gigi singa. Dan mereka sama seperti baju zirah dan biji sayap. Mereka bagaikan bunyi kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari menghindari perangan, dan ekor mereka sama ular yang tinggal masih sangat. Dan ekor mereka itu kuasa mereka untuk menyakiti manusia dan mengulang namanya. Dan raja yang merintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ia adalah Apollyon. Celakalah orang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Mereka sekala yang keenam. Lalu mereka yang keenam melihat sekala yang aku mendengar suara keluar dari keempat murid mesbah emas di kepala, dan berkata kepada mereka keenam dan memegang segala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari dan bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 25.000 laksa pasukan kuda. Aku mendengar jumlah mereka, maka demikian aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang-warni. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat dalam mulutnya dan dalam ekornya, sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka menenangkan kerusakan. Tapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari buatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roda jahat dan bala-bala dari emas dan perak dan tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat dan mendengar dengan gelap. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sisir, perzinahan, dan pencurian. Ya Allah, aku syurga. Aku bahagia, aku senang Tuhan bisa kembali kembali. Karena aku syurga, Tuhan Yesus, aku lepaskan.